banget nail art. Cuma hari ini gue harus hapus nail art gue karena gue udah selesai dapet. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain. Gue mau ceritain pengalaman gue nail art. Siang hari yang cerah gue pergi nail art nih di tempat yang emang sebelumnya gue nail art di situ juga. Jadi ini kedua kalinya gue kesana. Pas nyampe ternyata gue ditanganinnya berbeda mbak-mbaknya. Jadi yang nail art gue kemarin tuh bukan mbaknya lagi. Yaudah dong, pas lagi dikerjain tangan gue ditanya-tanya sama mbaknya, udah pernah kesini belum, tahu ini dari mana, terus kemarin nail artnya kayak gimana dan segala macem. Ini lancar-lancar aja nih kita ngobrol, nanya jawab, udah kayak interview. Sampai di mana ada satu pertanyaan mbaknya yang membuat gue nge-lag. Mbaknya nanya ke gue kenapa nail artnya dihapus, padahal kan belum sebulan, pasti masih bagus dong. Di situ gue diem, gue mikir nih mbaknya emang nggak nyadar atau emang cuma mau basa-basi aja nanya ke gue. Kenapa? Karena kan jelas-jelas gue pakai kerudung. Kayak ya kenapa gue hapus, karena gue udah selesai head dong. Untungnya nih mulut masih bisa dikerja sama ya. Tadinya gue udah mau ngucap aja kayak ya saya mau sholat dong mbak, saya udah selesai head makanya saya hapus. Nggak, mulut ini bisa direm. Jadi akhirnya gue cuma ketawa kayak iya mau dihapus aja. Siapa yang dari dulu kalau di sekolah sama mak bapaknya nih pasti selalu satu sekolah sama abang atau adiknya? Gue dalam kasus gue adalah gue selalu di sekolah di tempat yang sama di mana Farhan sekolah. Itu kan permasalahannya kalau misalnya akur gitu kan enak ya, saling ngejaga dan bisa saling nganter jemput segala macem. Lah gue kan sama Farhan kagak akur ya, jadi kayak gue sangat-sangat tidak suka, gue sangat-sangat menentang itu ide emak gue yang menyekolahkan gue di satu tempat sama Farhan. Pas gue tanya alasannya kenapa gue harus satu sekolah sama Farhan, biar nggak ribet ngambil rapotnya, jadi kayak satu tempat aja. Tapi gue gak mau. Cukup gue satu tempat ngaji aja sama Farhan, gue udah capek, gue udah mager liat muka dia gitu kan. Udah di rumah ketemu, tempat ngaji ketemu, ini gue disekolahin, gue dimasukin ke SD yang sama si Farhan. Udah ketemu mulu tiap hari itu kan. Terus sampailah dimana gue kelas 5 SD, dimana gue beda 2 tahun sama Farhan. Pas gue kelas 5 SD, naik ke kelas 5 SD, Farhan naik ke 1 SMP gitu kan. Nah si Farhan ini dimasukin ke pesantren. Dari situ gue udah mikir, ini kayak bau-baunya gue bakal dimasukin ke pesantren juga. Walaupun sebenarnya juga emak bapak gue belum ngomong terang-terangan kayak kamu nanti abis lulus ikut Farhan ke pesantren juga, kayak belum. Cuma gue udah punya pikiran karena kayak dari dulu tuh apa-apa Farhan kesini gue kesini gitu loh. Kayak gue harus ngikutin dia gitu. Jadi kayak nih mak gue sama bapak gue konspirasi ngusir gue sama Farhan secara diam-diam apa bagaimana nih gitu kan. Cuma pas kelas 5 SD itu gue udah berpikiran kayak gitu. Dan gue berat hati banget, gue gak mau banget masuk pesantren, jujur li gitu. Kayak ih apa banget sih pesantren gitu, gue gak mau. Gue bahkan udah bertekad gue harus mendapatkan nem bagus agar gue bisa masuk SMP negeri yang gue inginkan. Pada saat itu gue pengen banget masuk SMP 98 yang ada di deket rumah gue. Tapi di pertengahan waktu gue kelas 6 SD, ini udah masuk kelas 6 SD. Dan by the way gue SD itu gue gak pakai kerudung kan. Jadi kayak pas di pertengahan kelas 6 SD gue tuh jadi ada niatan, ini apa nih, hidayah apa bagaimana, gue gak paham deh kan. Ada niatan pengen pakai kerudung gitu. Jadi kayak gue tuh udah ke arah-arah ya gak apa-apa lah kalau masuk pesantren juga. Cuma kayak setelah gue inget-inget niat gue utama gue kenapa gue bisa berubah pikiran seperti itu, karena gue pengen dibeliin baju. Aneh kan? Karena gue kan tadi udah bilang kan kalau gue tuh gak pakai kerudung, otomatis baju gue rata-rata adalah baju lengan pendek. Baju lengan panjang itu bisa dihitung pakai jari banget deh. Kayak kalau gue pakai kerudung tuh pakai pasti bajunya itu lagi. Karena emang baju lengan panjang gue tuh dikit banget, kayak cuma 2 atau 3 buah gitu. Jadi kayak gue tuh pengen dibeliin baju baru. Otomatis kalau gue pakai kerudung, gue masuk pesantren, gue pasti banyak dibeliin baju baru dong, baju lengan panjang. Itu niat gue. Biasanya gue cuma dibeliin baju kalau mau lebaran, sekarang bisa tiap hari gitu karena OTW masuk pesantren boy. Setelah niat gue itu, gue tuh setiap keluar rumah bareng sama emak gue selalu pakai kerudung. Kenapa cuma pas keluar rumah bareng sama emak gue? Karena kalau ke sekolah pakai kerudung kayak seragam gue kan pendek nih kan, otomatis gue harus beli seragam baru yang lengan panjang. Jadi kayak sayang banget gitu, udah mau lulus. Jadi kayak gue cuma pakai kerudung keluar rumah bareng sama emak gue. Dan gue tiap ke mall sama emak gue selalu merengek minta dibeliin baju lengan panjang karena kayak berdalih kayak aku kan mau masuk pesantren, jadi aku butuh lengan panjang yang banyak gitu. Dan itu berhasil guys, gue dibeliin. Makanya gue seneng banget tiap keluar rumah tuh selalu pakai kerudung. Gak cerita udah dan gue tuh gak terlalu belajar yang serius-serius banget karena gue yakin gue akan masuk pesantren. Dan masuk pesantren itu kan di tes manual biasa kan, tes menulis, tes wawancara gitu-gitu. Jadi gak diperluin tuh nem itu kan, jadi ya gue biasa aja lah. Tapi gue tetap belajar dan hasil nem gue tuh sebenarnya gak buruk-buruk amat juga sih. Waktu itu berapa ya, 25 atau 26 gue lupa deh pokoknya ya. Sebenarnya kecil sih, cuma kayak maksudnya gue masih bisa masuk lah sebenarnya di SMP negeri. Cuma kalau SMP yang gue mau itu nggak bisa. Cuma gue nggak masalah karena kan gue bakal masuk pesantren dan gue suka. Tapi tiba-tiba nih si Farhan ada masalah sama seniornya, terus bapak gue dipanggil ke sana. Abis itu gue nggak tahu gimana ceritanya, cerita lengkapnya gue nggak paham. Pokoknya tiba-tiba si Farhan ini pulang dan dia nggak nerusin ke pesantren itu lagi untuk lanjut ke kelas 3 SMP. Jadi dia pindah ke MTS. Untuk pertama kalinya gue seneng banget bisa satu sekolah bareng dia, yaitu di pesantren. Tiba-tiba belum juga gue masuk udah cabut nih orang.
Jadi kayak, ini maksudnya apaan nih? Udah, gue malah dimasukin ke tempat yang sama lagi sama dia, yaitu di MTS, dimana gue sama sekali nggak mau. Gue nggak mau. Kalau tahu begitu, gue mending belajar dengan serius biar gue bisa masuk ke SMP yang gue pengenin. Biar name gue tuh nggak sejelek itu kayak. Tapi di sini ada yang anak bekas pesantren, anak bekas anak pesantren nggak sih? Gue mau nanya deh, kalian plus minusnya jadi anak pesantren tuh apa? Karena di otak gue tuh pada saat itu nggak mikirin minusnya sama sekali. Gue cuma mikir keseruan dimana gue bisa tinggal bareng sama teman-teman gue. Waktu itu abang gue tuh satu kamar 10 orang, dan gue kayak seru banget, satu kamar 10 orang ngapa-ngapain bareng, curhat-curhatan segala macam kayak gitu-gitu. Tapi gue mau denger langsung dari kalian, siapa tahu di sini ada yang pernah di pesantren. Coba dong cerita di kolom komen. Mirip ART di rumahku. Dah ini halaman kotor banget, gue males banget lagi nyapunya. Gue tahu. What's up guys, lagi pada ngapain nih? Udah dulu ya kakak sama ade mainnya. Sekarang mbak mau ajarin kakak sama ade untuk bermain rumah-rumahan. Emang seru sini. Nih kakak tugasnya nyapu halaman ya, ade cuci piring. Terus mbak ngapain? Mbak masak. Iya masak, mbak masak. Masak, gue jangan bisa masak. Masak, gak mau. Harus mau, ntar mbak bilangin bunda nih. Bunda siapa? Bunda Korla, bunda mak lu. Iya udah, cepet ya, nyapu. Bersih ya nyapunya, ada juga yang bener nyuci piringnya. Ntar kalau udah kita beli es cekek ya. Hari ini nyuci lagi, belum lagi yang di mesin cuci. Banyak banget ini ya, males banget lagi nyuci begini. Gue punya ide, gue rusakin aja tuh mesin cuci biar ntar gue bilang, bu mesin cucinya rusak, ntar dia pasti nyuruhnya laundry aja. Bener tuh, telepon dulu deh. Halo Nyonya, mau bilang tadi saya mau nyuci ya Nya, tapi mesin cuci rusak tiba-tiba. Gak tahu tiba-tiba aja duder gitu. Jadi kayak takut nanti meledak. Jadi gimana ya Nya? Gimana apanya? Ya gimana, maksudnya nggak bisa dipakai mesin cucinya, nggak bisa nyuci dong Nya. Kamu ribet banget sih, tinggal cuci pakai tangan aja. Cuci tangan? Tinggal laundry aja Nya. Enggak, buang-buang duit. Oh iya deh Nya. Ya saya cuci tangan. Ya kalau kayak begini mending gue cuci mesin cuci. Gue cuci tangan encok banget tangan gue, baju segunung-gunung gitu. Emang kagak ada hati banget majikan ya. Selfie di belakang genteng bagus kalian ya, estetik kampus. Ganti profil Facebook kan oke nih. Mbak, apa? Kita lapar Mbak. Lapar lu pada? Ya sama, gue juga lapar, makan. Mbak kan nggak masak. Oh iya, gue belum masak lagi. Gue malas banget masak lagi. Kita jajan aja gimana? Beli cilor, bilung, mau? Oke, let's go, kita ke taman, kita cari jajanan, yuk. Gue ganti baju rapi dulu kali ya, ntar gue di taman ketemu si Riko. Dia kan lagi shiftnya dia jaga bagian komplek depan taman itu, pasti ada dia tuh anjir. Lumayan tuh bisa gue godain dikit. Kan sempet cerita tuh kalau ada yang ngirim cerita, dia tuh ceritain temennya yang bisa lihat hantu dan bahkan bisa buka mata batin. Gue juga punya dulu waktu SD. Jadi dulu waktu kelas 3 SD di sekolah gue ini ada murid pindahan masuk di kelas gue nih, cewek. Selayaknya murid pindahan pada umumnya dia pendiam gitu kan, duduk aja sampai nunggu ada orang yang mau ajak kenalan ya kan. Ini kita sebut saja teman gue ini yang baru pindah namanya Bella ya. Nah itu tuh pertama kali ada bocah pindahan di kelas gue. Jadi gue sama teman-teman gue cewek yang lain itu kayak ya udah mendekatkan diri kayak, halo kamu namanya siapa, kamu pindahin dari mana, bla bla segala macam, nanya-nanya lah. Cuma kayaknya tuh emang nih bocah pendiam yang pemalu, lugu, ayu dan seperti Putih Solo lah ya. Jadi dia emang diem aja tuh, walaupun kita udah mendekatkan diri tapi tetap dia diem aja. Ditanya juga dia nggak jawab, ternyata dia pakai headset. Nggak ditanya dia jawab, tapi kayak jawabnya cuma kayak iya, oh enggak gitu, kayak aduh pedih banget sih. Udah tuh kan sampai beberapa hari, ada hari dimana kita tuh lagi pelajaran olahraga, ganti baju. Gue sama teman-teman gue ganti baju di toilet. Posisi kelas gue tuh paling pojok dan sampingnya langsung ada pohon-pohon gitu, kayak nggak hutan juga sih, tapi kayak banyak pohon-pohon gede gitulah di seberangnya. Gue tuh sama teman-teman gue naik mau ke kelas nih, baru banget ganti baju. Pas nyampe ternyata tuh udah pada berisik-berisik gitu di dalam kelas gue. Nah si bocah pindahan ini, si Bella ini lagi diem di balkon ngeliatin ke arah pohon-pohon yang gede itu sendirian. Bingung dong, kita semua kan baru datang. Ih kenapa? Pas masuk kelas temen gue yang di dalam kelas dari itu ngomong, ih dia bisa lihat hantu, tahu katanya dia ngeliat pocong di situ. Tadi ternyata si Bella ini lagi diem melihat pohon itu, katanya karena dia tuh melihat ada pocong di pohon itu dan gak tahu kenapa dia di situ. Kalau lihat pocong terus kenapa dia di situ nggak tahu juga kita. Itu tuh kayak hampir tiap istirahat atau kita lagi jam kos dia tuh pasti selalu keluar dari kelas dan dia diem
di depan si pohon gede itu. Jadi kayak yang lain lagi pada di dalam kelas, dia keluar sendiri. Jadi kayak aduh serem banget. Walaupun gue sama teman-teman gue nggak tahu sih ini beneran dia bisa lihat atau enggak, karena emang dia sependiam itu, kita juga nggak ada yang berani nanya. Jadi gak tahu deh dia beneran bisa lihat atau enggak. Sumpah ini gue serius banget, gak bercanda. Bisa stop ke rumah gue nggak? Bisa stop gak? Capek banget anjir, tiap hari ada aja yang ke rumah gue dan teriak-teriak. Ini barusan banget ya, barusan banget gue lagi di kamar, ada yang teriak-teriak manggil-manggil nama gue, bahkan sampai gedor-gedor. Maksudnya apaan ini? Udah berasa rentenir lu, gedor-gedor rumah orang. Sabar. Ada juga kejadian nih waktu abis nyoblos 14 kemarin ya kan. Gue abis nyoblos, gue ke Indomaret. Nah di Indomaret gue ketemu sama bocil-bocil cowok. Mereka manggil gue, ya gue nyapa balik lah ya. Abis itu udah nih gue masuk, ternyata mereka ngikut masuk ke dalam. Dan mereka tuh bawa teman-temannya yang lainnya. Jadi emang sengaja mereka tuh mau nunjukin bahwa ini loh rumah si Jasmine itu. Tapi bukan sampai situ aja, mereka manggil gue dengan teriak-teriak dan bahkan nyanyi-nyanyi Munaroh. Apakah manggilnya Kak Jasmine? Enggak, bukan gitu. Tapi manggilnya Kak Jasmine, Munaroh, Kak Jasmine. Tuh posisi gue lagi packing karena gue udah ditungguin Sipa, gue mau ke Bandung. Tapi karena gue kayak oke, ya udahlah mereka udah datang, jadi gue keluar, gue bilang jangan teriak-teriak ya, samping aku ini ada tetangga aku masih bayi. Pernah juga kejadian di mana gue nggak tahu itu mereka anak-anak yang sama atau bukan, tapi ketika mereka manggil-manggil tetangga gue tuh nangis bayinya. Biar gue tidak dimusuhi oleh tetangga, bisa tolong diem gak lo pada? Tapi gue masih dengan baik-baik ngomongnya tuh. Apakah mereka mendengar? Oh tentu tidak. Pas gue ngomong kayak gitu mereka malah ngomong sendiri, malah asik sendiri dengan bilang ke temennya, iya bener anjir itu si Jasmine yang Munaroh itu. Iya bener, ingat tempat ngonten kemarin. Gue ngomong loh, dah karena nggak digubris, akhirnya gue masuk lagi ke dalam. Selang 3 detik, gak nyampe bahkan 2 detik, gue udah diteriakin lagi, sama kayak tadi. Sama ada yang bilang, Kak mau foto Kak Jasmine mau foto. Gue keluar lah akhirnya kan, karena dia baru makin berisik, ya udah gue turutin aja kemauannya mau foto kan. Akhirnya gue keluar, gue bilang, ayo sini siapa yang mau foto. Kak malah nyuruh gue ngapain? Kak joget Kak, Cici Cuit, Munaroh Kak joget Kak. Ini maunya apaan sih? Situ gue udah mulai emosi karena gue masih ada barang yang harus di-packing. Sementara gue udah dichatin Sipa untuk kayak Min buruan Min ke travelnya. Terus gue bilang udah buruan sini cepetan nih, siapa yang mau foto? Terus lo tau jawabannya apa? Kita nggak ada yang bawa HP Kak. Terus gimana dong fotonya? Ya pakai HP kakak aja. Gue bilang kalau pakai HP aku nanti gimana ngirimnya? Mereka dengan enaknya bilang gak usah dikirim Kak, masukin aja ke TikTok kakak. Kira gue bilang lah, buruannya kalau mau foto lu mending ambil HP sekarang karena gue mau pergi nih jam 2. Apa lu pikir mereka langsung lari ngambil HP? Enggak, mereka malah nanya mau kemana Kak emangnya, ikut dong Kak. Udah bener-bener emosi banget, akhirnya gue bilang udah cepetan ambil HP soalnya gue mau pergi beneran. Abis itu gue langsung masuk ke dalam rumah karena mereka lama banget, gue udah keburu pergi ke travel. Gue gak tahu tuh apakah mereka jadi balik lagi kesini atau enggak, tapi kayaknya sih jadi ya, soalnya ada beberapa yang DM gue, Kak aku udah ke rumah kakak tapi kakak gak ada. Jadi inti dari video ini adalah stop ke rumah gue. Lo pada kenapa sih temen gue aja mau ke rumah gue tuh harus chat gue dulu kayak Min gue boleh ke rumah lo nggak, izin dulu. Ini main dateng teriak-teriak, kira kita bestie kali ya. Bener-bener gue siram kalau pada dateng, lu sekalian gue rukiah lu pada. Min tukeran gigi yuk. Yakin lo mau tukeran gigi sama gue? Ini emang terlihat dari depan, dari penampakannya ini baik-baik saja gigi gue. Gigi gue apa sih? Tapi kalau lo tahu nih permasalahan gigi gue, nggak akan lo minta tukar. Ini gue mau berkeluh kesah sebagai seseorang yang memiliki permasalahan gigi berlubang. Lo tahu gigi berlubang satu aja tuh udah nyusahin ya kan? Ini gue berapa? Gue 3 di sini sama di sini. Tapi sekarang sisa 2. Kenapa? Karena yang ini udah dicabut. Gara-gara udah parah dan udah nggak bisa lagi ditambal. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah bukan permasalahan dicabut giginya, tapi ini permasalahan 3 gigi berlubang gue ini bermuncul di saat yang sama. Pokoknya muncul pada saat yang bersamaan. Jadi yang pertama sakit itu gigi gue yang kiri atas, dan ini tuh udah parah banget, akhirnya disuruh dicabut. Nah pas dicabut ini ternyata itu sampai merobek gusi gue karena ada kistanya. Lu bayangin gak tuh sesakit apa? Terus akhirnya dijahit ya kan. Pas udah dijahit, gue nggak dibolehin untuk makan di sebelah sini dulu karena takut merusak jahitannya, dan karena masih berdarah juga, jadi gue harus makan di sebelah sini. Sementara di sebelah sini atas bawah gue ini bolong dan lagi rusak dua-duanya. Jadi emang bener tambelannya tuh dua-duanya udah parah, udah rusak juga. Jadi lo tahu selama penyembuhan gigi gue yang sebelah sini habis cabut ini nih sekitar semingguan itu gue makan bubur. Kenapa? Karena kalau gue makan nasi gue harus mengunyah dong, dan gue kalau ngunyah harus di sebelah sini yang belibet kan gue ngomong. Jadi pokoknya kalau gue makan nasi atau makanan yang lauk pauk segala macam itu kan harus dikunyah ya sebelah sini. Dimana sebelah sini tuh dua-duanya bolong, tambelannya udah rusak dan udah lumayan dalam. Jadi kalau ada makanan masuk tuh sakit banget. Nah masuk dimana hari gue buka benang jahitan. Gue pikir penderitaan gue makan bubur selama seminggu udah selesai. Ternyata pas
dicabut jahitannya, itu sama dokternya masih disuruh untuk makan bubur seminggu ke depan. Jadi 2 minggu total. Udah cuma boleh makan bubur dan gue cuma makan sekali. Kenapa sekali? Karena di kampus gue itu tidak ada yang jualan bubur. Sementara gue full dari pagi sampai sore itu di kampus gitu, kelas ya kan. Jadi gue selama di kampus itu cuma beli susu untuk ngeganjel perut gue doang. Jadi gue baru beli bubur itu pas gue pulang kampus. Penderitaan gue nggak cuma sampai situ aja. Terus kan akhirnya ditambal nih yang atas, terus baru yang bawah. Yang bawah ini sakitnya naujubillah, gue sampai nangis berhari-hari, 3 hari menahan rasa sakit ini. Jadi buat lo semua yang suka bilang kayak mendingan sakit hati dibanding sakit gigi, tobat, lo tobat. Udah gila tuh rasanya, aduh gue gak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Jadi buat lo semua yang masih mager untuk gosok gigi, lo mending gosok gigi deh daripada gigi lo berlubang. Min, lo kok mirip Mbak yang ada di bank yang suka ngitung duit? Atas nama Mbak Ica. Mbak Ica. Biasaan nih orang pada bolot-bolot banget ya. Mbak Ica. Iya Mbak. Iya Mbak, ada apa? Ya jadi saya mau nyetor uang. Loh, Mbak, kok nggak dengerin saya sih? Ngomong aja, kuping saya di sini kok. Santai aja, saya multitasking. Ngomong aja, saya denger kok. Repot, nih orang. Mau setor uang. Bisa di ATM dekat. Ngapain harus ke situ sih, nambah-nambahin kerjaan aja. Bentar ya. Silakan ditanda tangan di bagian sini. Kak, boleh Kak uangnya? Pantes nggak di ATM, duitnya 3 ribuan begini. Saya hitung dulu ya Kak, ini totalnya berapa? 300 ribu. Kak, sorry ini uangnya kurang 20 ribu, cuma ada 280 ribu nih. Iya, saya udah ngitung 2 kali loh, bahkan ini tetap kurang. Mungkin kakaknya salah ngitung kali. Salah ngitung apanya sih, orang bener kok. Mbaknya nggak jelas Loh, nih. saya baik-baik loh ngomongnya nih ya. Kok ngegas? Ya emang ini kurang. Itu harusnya nggak kurang, mbaknya nipu. Kok jadi nuduh-nuduh sakit gitu nih? Saya balik ke duit. Tahan gua. Nggak usah ditarik kerudung gua, tahan aja. Mas Reza. Selamat duduk, Mas. Wis, ini orang kaya nih. Baju rapi, muka mulus, kulit bersih, dompetnya tebel nih kayaknya nih. Nah, ada keperluan apa Mas? Oh, mau store uang ya, boleh. Berapa jumlahnya Mas? 20 juta. Mantep nih, mangsa bagus nih. Boleh ditanda tangan dulu Mas Reza. Oh ya, kebetulan kita juga ada isi biodata ya Mas Reza pertama kali. Jadi ini ada beberapa biodata yang harus diisi nih Mas. Ada nama, alamat, pekerjaan, gaji per bulan, nomor telepon, Instagram, TikTok, Twitter, status, rumah masih ngontrak atau udah punya sendiri atau masih bareng sama orang tua, sama kriteria cewek idaman seperti apa. Silahkan isi Mas.